Cause I'm in the dust tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Woo! Yang terhormat kepada Ibu Fiani Novalia dan teman-temanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Abidin. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang pengorganisasian dan produksi bisnis. Di sini saya bersama Anissa Nursifa, Adi dan Dwi Putri, Sabila Anamah, Muhammad Nur Abidin, Yun Hasiholan, Fahreja, Okta Elvia, Tirto Winotro. Pengorganisasian pesan-pesan bisnis yaitu suatu kegiatan yang telah digunakan untuk dapat mengatur ide-ide dengan berurutan, logis, serta tidak bertele-tele. Di sini saya akan menjelaskan sedikit hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tak terorganisasi dengan baik. Yang pertama yaitu bertele-tele. Seringkali pesan pembuka awal sebuah surat terlalu panjang hingga mencapai beberapa paragraf, baru kemudian masuk ke topik inti. Yang kedua, memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan, seperti informasi yang tidak penting dalam pesan-pesan yang disampaikan kepada audiens. Informasi yang tidak relevan, di samping membuang-buang waktu, juga dapat membuat pesan-pesan yang ingin disampaikan menjadi tidak jelas dan sulit untuk Yang ketiga yaitu menyajikan ide-ide secara tidak logis. Hal tersebut menyebabkan ketidaklancaran komunikasi karena audiens akan sulit mengerti pesan-pesan inti yang ingin disampaikan. Yang terakhir, informasi penting kadangkala tidak tercakup dalam pembahasan, seperti pesan-pesan yang tidak relevan, pesan-pesan yang tidak penting, dan pesan-pesan yang bersifat bombastis lebih dominan. Ada kecenderungan poin-poin yang penting justru terlupakan dalam topik pembahasan, karena terfokus pada pembahasan hal-hal yang hanya bersifat pelengkap atau pendukung saja. Poin-poin yang harusnya memperoleh porsi bahasan lebih besar menjadi terabaikan. Keempat masalah tersebut sering terjadi dalam komunikasi bisnis. Oleh karena itu, hal-hal tersebut perlu memperoleh perhatian yang seksama bagi para komunikator. Pengorganisasian pesan-pesan melalui tagline, mendefinisikan dan mengokohkan ide-ide pokok, memutuskan apa yang harus dikatakan, masalah mendasar bagi setiap komunikator yang harus dipecahkan. Susunan suatu outline secara garis besar terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama, mulailah dengan ide pokok atau main ide. Yang kedua, nyatakan poin-poin pendukung yang penting. Dan yang ketiga, ilustrasi dengan bukti-bukti. Selanjutnya ada menentukan urutan dengan rencana organisasional. Cara menentukan urutan dengan rencana organisasional setelah mendefinisikan dan menggunakan ide-ide selanjutnya, menentukan urutan penyampaian materi. Untuk menentukan urutan penyampaian materi, ada 2 pendekatan penting, yaitu yang pertama, pendekatan langsung atau direct approach. Yang kedua, ada pendekatan tak langsung atau indirect approach. Selanjutnya, ada pesan-pesan good news dan goodwill. Perasaan positif yang dapat mendorong seseorang untuk menjaga hubungan bisnis. Ada 2 contoh dari pesan good news, yaitu good news tentang pekerjaan dan good news tentang produk. Good news tentang pekerjaan yaitu bagaimana mendapatkan pelamar kerja yang cocok dan memilih orang-orang yang tepat untuk pengisian lowongan kerja. Yang kedua, good news tentang produk. Good news tentang produk yaitu untuk menjaga para pelanggannya, perusahaan dapat mengembangkan strategi bisnisnya dengan menetapkan harga produk yang kompetitif, produk yang berkualitas, pemilihan metode promosi yang tepat, dan pemilihan saluran distribusi yang tepat pula. Selain pesan good news, ada juga yang dinamakan pesan bad news, yaitu hal yang mungkin menyakitkan bagi audiens yang mendengarnya. Namun demikian, bagian ini merupakan bagian utama yang merupakan keputusan yang diambil dari suatu kondisi atau pesan-pesan yang tidak menyenangkan. Ada 2 contoh dari pesan bad news adalah bad news tentang produk dan bad news tentang pesanan. Sedangkan contoh dari pesan goodwill adalah yang pertama ada ucapan selamat
appreciation. Yang kedua ada penghargaan atau message of appreciation. Yang ketiga ada ucapan salam atau greetings. Revisi pesan-pesan bisnis. Dalam menulis surat-surat bisnis yang baik diperlukan proses pemikiran, tenaga dan waktu yang cukup. Akan berbahaya apabila penyampaian pesan-pesan bisnis cenderung dilakukan secara asal-asalan dan ceroboh, baik dari sisi substansi, isi pesan maupun format penulisannya. Pesan-pesan bisnis mencakup pesan-pesan bisnis tertulis dan pesan-pesan bisnis yang disampaikan secara lisan. Kedua bentuk pesan-pesan bisnis tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dari sisi format penulisan, gaya penulisan atau writing style, maupun cara penyampaiannya. Pesan bisnis tertulis dibagi menjadi 3. A. Mengedit isi, pengorganisasian, dan gaya penulisan. Pada saat melakukan evaluasi, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain. 1. Substansi suatu pesan, pengorganisasian pesan, dan gaya penulisannya. B. Mengedit mekanik atau teknis penulisan. Setelah melakukan pengeditan isi, pengorganisasian, dan gaya penulisannya, langkah berikutnya adalah melakukan pengeditan dari sudut mekanik atau teknis penulisan suatu pesan-pesan bisnis yang mencakup antara lain 1. Susunan kalimat yang digunakan. 2. Penggunaan kapitalisasi secara tepat. 3. Penulisan tanda baca secara benar. 4. Perhatikan makna keutuhan suatu kalimat. 5. Perhatikan terjadinya pengulangan kata yang tidak dapat dalam suatu kalimat. C. Mengedit format dan layout. Mengedit format dan layout secara keseluruhan merupakan langkah terakhir dalam pengeditan suatu pesan bisnis. Di samping melakukan penelaahan terhadap tata bahasa, ejaan, kesalahan-kesalahan tulis, dan tanda-tanda baca. Pesan-pesan bisnis lisan. Meskipun pesan-pesan bisnis tersebut disampaikan secara lisan, namun diperlukan juga kerangka dasar outline tentang substansi pesan-pesan bisnis yang akan disampaikan. Hal yang perlu dilakukan dalam kegiatan pengeditan yang mencakup antara lain substansi pesan yang ingin disampaikan, pengorganisasiannya, dan gaya bahasa yang digunakan. Yang pertama ada substansi pesan. Langkah pertama dan utama dalam melakukan pengeditan, editing pesan-pesan bisnis adalah mengedit substansi pesan yang akan disampaikan pada audiens. Yang kedua ada pengorganisasian pesan. Pengorganisasian pesan-pesan bisnis yang akan disampaikan secara lisan mencakup 3 poin, yaitu pembuka, penyampaian, dan penutup. Yang ketiga ada gaya pesan. Digunakan dalam penyajian pesan-pesan bisnis secara lisan lebih menarik dan dinamis daripada yang berbentuk tertulis karena cara penyampaiannya yang lebih santai, luas, dan tidak monoton. Dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, peran kata menjadi penting. Penggunaan kata yang sama sekali tidak diketahui atau sangat asing bagi audiens bukan saja pemborosan atau membuang-buang waktu. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah penyampaian maksud atau tujuan komunikasi menjadi terganggu. Oleh karena itu, agar maksud komunikasi dapat tercapai, perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, pilihlah kata yang sudah dikenal atau familiar. Kedua, pilihlah kata-kata yang singkat. Ketiga, hindari kata-kata yang bermakna ganda. Keempat, membuat kalimat yang efektif. Kalimat efektif merupakan bentuk kalimat yang dengan sadar dan sengaja disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Dalam menyusun satu kalimat, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu kesatuan pikiran, kesatuan susunan, dan kelogisan. Secara umum, kalimat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kalimat tunggal atau sederhana, kalimat majemuk, dan kalimat kompleks. Contoh dari kalimat sederhana seperti saya membeli buku komunikasi bisnis di toko buku Fasya kemarin. Kalimat majemuk contohnya yaitu adik membeli kertas dan kakak membeli baju. Kalimat kompleks contohnya yaitu meskipun gaji tidak naik, para pegawai bekerja sebagaimana mestinya. Dalam menyusun suatu kalimat, gunakanlah jenis kalimat mana yang paling tepat atau cocok dengan pemikiran atau ide yang dimiliki.
Jika mempunyai dua buah ide yang memiliki tingkat kepentingan yang sama, maka dapat memilih kalimat majemuk atau penggabungan kedua kalimat sederhana. Namun, jika salah satu ide memiliki tingkat kepentingan yang lebih rendah ketimbang yang lain, maka dapat memilih kalimat kompleks. Jadi, kesimpulan dari materi yang kami bawakan ini adalah komunikasi efektif merupakan kunci untuk berhasil. Selain itu, pesan-pesan bisnis harus hidup, ringkas, dan mudah dibaca untuk mendapatkan perhatian yang diinginkan dari pembaca. Sasaran penulisan yang efektif adalah menyatakan gagasan, bukan mengesahkan penerimaan. Cara terbaik melakukan penulisan pesan bisnis yang efektif adalah mengikuti proses penulisan sistematis, komunikator bisnis yang efektif melakukan sejumlah langkah-langkah sistematis ketika menyusun komunikasi yang tertulis. Presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.